kalian, para pejuang perasaan? Bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Hai kalian semua, para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Selamat datang di penghujung tahun 2021. Semoga di bulan akhir 2021 ini kalian bisa mencapai wishlist kalian untuk tahun ini ya. Nah, apa kabar dengan pandemi? Walau udah divaksinasi, tetap harus ya patuh sama yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Dan oh iya, di luar itu, kalian nih yang biasanya di rumah aja, pernah gak sih ngerasain gabut atau lagi ngapain, tiba-tiba moodnya turun aja gitu, alias bad mood? Ayo, siapa nih yang sering banget ngalamin mood-moodan alias moodian? Coba cium tangannya. Kali ini akan ada sedikit diskusi nih teman-teman mengenai moodian. Nah, kira-kira gimana sih ya moodian itu? Dan apa ya cara atau solusi untuk mengatasinya? Yuk mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya thanks banget buat teman-teman dari Twitter Minikazon yang udah sempat meluangkan waktu untuk sesi sharing bersama atau diskusi seputar moodian. Dan jadi apa yang dijabarkan dalam podcast ini tidak semua harus dilakukan ya, karena ini merupakan murni pengalaman dari teman-teman kita. So, yang menurut kalian baik bisa diambil dan yang kurang pas bisa untuk tidak diikuti ya. Pokoknya ikuti kata hati kalian ya teman-teman. Baiklah, pada podcast episode kali ini kita akan membahas soal moodian. Nah, siapa nih ya kan yang tadi pertanyaannya pernah ngerasain moodnya itu naik turun? Pasti kalian semua pernah sih ya. Nah, tapi perubahan mood sendiri juga bisa loh disebabkan karena banyak hal seperti keadaan, situasi, bahkan karena mungkin perbuatan orang lain. Tapi perubahan mood itu wajar kok guys. Jangan khawatir kalau tiba-tiba kalian merasakan moodnya kurang baik setelah mengalami peristiwa yang kalian mungkin tidak sukai. Namun, terkadang kita juga sering menemui nih orang yang asli itu moodian banget. Pernah gak sih kayak gitu? Jadi kayak ada hal yang sedikit aja yang mengganggu, itu bawaannya bad mood terus, dan itu jangka waktunya bisa lama banget, bisa seharian, berhari-hari bahkan. Nah, atau kalian mungkin termasuk dari salah satu orang yang moodian? Nah, kemarin nih ternyata teman-teman Minikazon punya banyak cara unik loh untuk mengatasi rasa moodian. Nah, mungkin beberapa rekomendasi yang akan disebutkan bisa membantu kalian untuk mengatasi problem moodian kalian ya. Yang pertama, yaitu diam untuk sementara waktu. Nah, biasanya nih, kalian yang tipe orangnya itu kalau abis bad mood atau lagi pas pertama kali lagi bad mood terus harus diam dulu untuk sekedar menenangkan, itu merupakan bentuk perilaku kalian ketika mengatasi moodian itu datang. Jadi rasa diam kalian itu adalah tanda kalau kalian itu belajar untuk menstabilkan emosi, tidak meluapkan emosi secara sembarangan. Dan tujuan kalian baik kok guys, kalau misalkan emang harus diam dulu biar amarahnya tidak meledak-ledak kayak gitu. Nah, lalu kalau udah ngerasain tenang nih, kita coba ke step berikutnya. Yang kedua, yaitu cari mood booster. Nah, kalau ngomongin mood booster, pasti paling seru ya nih teman-teman, karena
Ada banyak sekali macam-macam mood booster yang bisa kalian pilih dan mana sih yang kira-kira itu tipe kalian banget. Nah, yang pertama nih untuk mood boosternya, apakah dengan sejenak menghirup udara segar di luar? Biasanya nih kalian yang sukanya hobinya jalan-jalan, entah itu riding ataupun cuma jalan biasa, keluar rumah untuk menghirup udara segar, melihat pemandangan hijau dari area persawahan ataupun tumbuhan-tumbuhan sekitar kalian, dan pokoknya benar-benar menikmati alam yang ada. Nah, berarti kalian termasuk tipe ini nih, yang mana kalian itu akan merasa rileks ketika kalian bisa menyatu dengan alam. Apalagi yang hobinya nih biasanya mendaki ataupun mantai. Nah, itu udah pasti ini pecinta alam banget gak tuh? Kalian seneng banget yang namanya itu alam yang hijau, yang sejuk anginnya, dan itu bisa membuat kalian merasa jauh lebih baik daripada suntuk di dalam rumah ya. Nah, kalian bisa nih nyoba buat jalan-jalan untuk merefresh pikiran kalian dan memperbaiki mood kalian. Yang kedua, nah kalau ini pasti banyak banget sih mood booster kali ini, karena ini buat tipe kalian nih anak rumahan yang asli mager banget yang namanya keluar rumah. Padahal sebenarnya suntuk, bosen, kadang juga mut-mutan di dalam rumah tapi gak mau keluar. Terus gimana dong solusinya? Nah, kalian nih yang hobinya suka dengerin podcast, dengerin lagu ataupun dengerin radio, bisa banget nih untuk mencari beberapa list, yaitu untuk menenangkan atau menstabilkan mood kalian sesuai selera kalian ya. Kalau kalian suka alunan lagu rock, mungkin kalian bisa mencoba untuk mendengarkan lagu-lagu rock yang direkomendasikan. Dan juga kalian yang mungkin suka dengerin podcast, misalnya kayak podcast Pejuang Perasaan atau mungkin podcast galau nih yang sesuai banget sama apa yang kalian rasakan. Nah, kalian bisa banget mencoba untuk mendengarkannya dan mencoba untuk relax ya. Nah, biasanya itu bisa nih untuk memperbaiki mood kalian sehingga mood kalian bisa naik lagi dan bisa menjadi lebih baik rasanya. Nah, yang selanjutnya nih, kalau kalian dirasa dengerin bikin ngantuk misalkan kayak gitu, coba kalian cari alternatif lain, yaitu dengan menonton. Nah, menonton ini banyak banget ya, bisa nonton film, nonton video lucu dan sebagainya. Nah, tergantung juga lihat lagi terhadap selera kalian nih, apakah kalian termasuk penikmat drakor atau mungkin penikmat video meme ataupun malah penikmat film horor ataupun action. Nah, kalian bisa banget nih nyari film atau video-video terbaru nih yang mungkin banyak banget nih orang-orang terhibur. Siapa tahu abis ngeliat tuh apa nonton video itu mood kalian langsung membaik dan kalian bisa melakukan aktivitas yang sebelumnya kalian pengen lakuin yang gak jadi. Nah, itu jadi terlaksana guys. Dan untuk mood booster tipe terakhir, yaitu biasanya ya dia itu cukup bahagia dengan hal yang sangat sederhana. Nah, apa sih ya? Nah, kalian pernah gak sih ketika kalian ngerasa moodnya hancur, terus kalian nyoba buat ngelihat foto atau mungkin video orang yang kalian sayangi, mungkin kalian yang punya gebetan atau mungkin pacar, sahabat, boleh tuh kayak sejenak deh coba minta fotonya atau sekedar ngelihat memori-memori yang pernah kalian lakukan bersama. Rasanya kayak nostalgia gitu kan. Jadi ingatan kalian akan kembali ke masa lalu dan mengenang masa-masa indah ketika bersama orang tersayang kalian. Biasanya dengan cara ini orang tuh bisa nih langsung menstabilkan moodnya pelan-pelan. Dia ngerasa terbantu, kayak emosinya itu terluapkan dengan melihat seseorang yang dia sayangi. Ataupun mungkin buat kalian yang emang hobinya kayak bercerita ataupun mengungkapkan perasaan kalian ke orang lain, boleh untuk kayak nyoba curhat untuk kepada orang-orang terdekat, entah sahabat ataupun teman karib, bahkan untuk kepada saudara-saudara kalian juga boleh dicoba ya, tergantung senyamannya kalian. Dan cara yang
terakhir untuk mengatasi kemudian adalah yaitu dengan datang ke psikolog. Nah, kalau yang ini biasanya kalau kemudiannya itu udah parah banget, sampai bener-bener susah gitu buat ngontrol diri, sampai bingung banget nih harus ngapain dan mulai dari mana. Nah, untuk kalian yang emang lagi di posisi ini, alangkah baiknya untuk mencoba datang ke ahlinya seperti psikolog untuk mendapatkan jawaban dan hasil yang lebih akurat mengatasi problem mood kalian. Dan oh iya, satu lagi nih yang gak boleh lupa, ketika kalian emang ngerasa moodnya emang benar-benar naik turun, kesel sendiri dan sebagainya, jangan lupa untuk mengingat sama Sang Pencipta ya, karena kalian harus selalu ingat bahwasanya Sang Pencipta itu maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kalian juga jangan lupa untuk selalu dekat ya sama Sang Pencipta untuk menstabilkan emosi kalian menjadi mood yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu dia ya teman-teman, gimana cara untuk mengatasi mood kalian yang lagi ancur-ancuran, yang lagi bingung mau ngapain dan harus gimana gitu. Nah, mungkin beberapa solusi di atas tadi bisa menjadi rekomendasi untuk dicoba ya buat kalian-kalian semua. Nah, terus juga kalau misalkan cara-cara di atas itu nggak termasuk nih dari cara kalian untuk mengatasi mood nih, berarti kalian termasuk orang yang unik nih, karena kalian punya cara yang spesial, yang istimewa untuk diri kalian untuk mengatur mood kalian. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Satu kalimat motivasi dari Mini Kazon. Age is number and maturity is choice. Jadi usia itu hanyalah angka, namun kedewasaan merupakan suatu pilihan. So, see you on the next podcast. Bye.